sedikit mengajar, yaitu tentang parenting. Slide-nya boleh dimunculkan. Nah, tentang mendidik anak Bapak Ibu. Bukan saya seorang ahli ya Bapak Ibu, tapi paling enggak selama puluhan tahun saya membesarkan anak-anak, paling enggak trial dan errornya dan keberhasilan dan kegagalannya itu yang saya mau bagi buat Bapak Ibu semua, sehingga kita bisa diberkati Tuhan. Katakan amin. Nah Bapak Ibu, dalam mendidik anak ini memang gampang-gampang susah ya. Nanti saya akan bagikan bagaimana fase-fasenya. Dan kalau di sini Bapak Ibu yang sebagai orang tua mungkin bisa belajar. Tapi kalau yang masih calon orang tua, bahkan belum ada pasangan, ada yang belum punya pasangan, coba angkat tangan. Ini waktu yang baik, yang tepat. Ada Bapak Ibu? Wah, pada malu gitu ya, salah sendiri ya, nanti udah mau diiklanin nggak mau gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu belum sebagai orang tua, nah hari ini pelajari sesuatu gitu ya, karena suatu hari juga ada kemungkinan teman-teman akan menjadi orang tua juga. Oke, puji Tuhan. Kita akan baca satu ayat, silakan slide-nya. Amsal 29 ayat 17. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman dan mendatangkan sukacita kepadamu. Saya garis bawahi ketentraman dan sukacita. Nah Bapak Ibu kalau di sini punya anak, lalu berkata gini loh, aduh saya sih tenang Pak sama dia, sama anak saya, aduh saya puas. Maksudnya tuh tentram, gak was-was gitu ya. Nah itu berarti sudah oke. Atau kita lihat anak kita sukacita, aduh seneng ya kalau ada anak ini, seneng ya. Anggota keluarga baru, mungkin yang baru punya anak balita gitu ya. Nah tapi kalau Bapak Ibu berkata, aduh Pak boro-boro ini gak bisa tenang nih, was-was. Ini nanti dipanggil guru, kenapa nih? Oh anaknya gigit kuping temennya. Besok dipanggil lagi, anaknya tindih temennya, didudukin temennya gitu ya. Nah aduh was-was, gak ada satu ketentraman, sukacita juga enggak gitu kalau lihat, aduh Pak anak saya kurang berprestasi gitu ya. Maksudnya dia ini ranking 1 dari belakang gitu ya. Nah jadi kita ada tidak tentram, was-was gitu ya. Nanti kalau narkoba gimana? Nanti kalau hamilin anak orang gimana? Gitu. Ada sesuatu yang seperti itu. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu kita akan belajar sebetulnya kita salah di mana atau kita memperbaiki yang mana. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, yang pertama adalah next slide. Kita baca sama-sama yuk. Ini dasarnya. 1, 2, 3. Mendidik anak adalah tugas ayah. Siapa pria atau ayah di tempat ini angkat tangan. Nah ya, kita kalau orang Asia selalu bilang dikit-dikit begitu anaknya nanya, Pak ini gimana? Kita jawabnya apa Bapak-bapak? Tanya mama lu deh, tanya emak lu gitu ya. Nah ini kesalahan kita Bapak Ibu. Jadi seharusnya yang tanam nilai atau value dalam keluarga itu seorang ayah gitu ya. Bangsa Israel paham banget. Kalau ngomong orang Yahudi yang bawa anak ke taman, yang ngomong sama itu ayah gitu ya. Nah tapi tidak mengecilkan peran ibu-ibu mungkin di sini yang ada yang single parents. Memang minta maaf secara gender, keberadaan ayah atau seorang laki-laki itu tidak tergantikan Bapak Ibu. Tapi kalau satu dan lain hal peristiwa ibu-ibu di sini harus menjadi single parent, paling tidak fungsi seorang ayah masih bisa dilakukan. Tentunya bersama Tuhan itu semua jadi indah. Amin ibu-ibu? Enggak ada yang amin ibu-ibu. Atau tidak ada yang single parent, enggak apa-apa, bagus. Ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini masalah yang sering kita alami Bapak Ibu. Silakan. Anak tidak hormat orang tua. Ya, anak-anak sekarang ya kalau ada orang main ke rumah, dia nggak panggil om, tante, ada tuh yang begitu. Atau makan aja, nggak nawarin gitu ya, tidak menghormati orang tua. Dan banyak Bapak Ibu juga bingung gitu ya tentang ini. Lalu selanjutnya, anak tidak bisa diajak komunikasi ya. Dia maunya, aduh kalau udah sampai rumah tuh diem deh gitu. Sampai ada orang tua murid yang bingung, begitu sampai ke sekolah gurunya bilang, Bu anak ibu tuh bawel banget ya, bawel banget. Dia bingung, bawel.
Di rumah nggak ada suaranya, dia langsung masuk kamar, langsung diam nggak ada suaranya. Loh, enggak loh. Di sekolah dia komunikatif sekali Bu, gitu. Wah, macam-macam gini-gini. Wah, ternyata sama kita dia nggak komunikasi gitu ya. Lalu terus anak kecanduan gadget. Nah, ini banyak dialami dari kita semua ya. Ini perjuangan kita bersama di zaman yang tiba-tiba kayak gini gitu ya. Jadi kadang-kadang satu rumah, bahkan satu ruangan gitu ya. Mamanya nonton drakor gitu ya sendiri, terus bapaknya mungkin ngurusin kerjaan, buka laptop, nah anaknya lihat Netflix, lihat TikTok dan sebagainya. Jadi kita saling tidak terkoneksi. Lalu anak lebih senang bersama teman-temannya daripada orang tuanya ya. Kalau diajak pergi temennya, langsung dia nomor satu berangkat. Pak minta duit, mau ngapain? Nonton gitu. Mau ngapain? Makan sama temen. Begitu kita yang ajak nonton, pertanyaannya banyak ya. Filmnya apa gitu. Nonton di mana? Udah nonton filmnya itu udah pernah gitu. Jadi banyak sekali alasan ketika kita yang ajak nonton ya. Jadi lebih senang bersama teman-temannya daripada orang tuanya. Lalu nah ini, anak tertekan dengan ekspektasi orang tua. Ya, ini masalah yang diam-diam banyak terjadi. Tanpa sadar kita sebagai orang tua Bapak Ibu, kita tuh ada memaksakan sesuatu tanpa sadar ya kadang-kadang ya. Jadi ada anak-anak yang kuliah dari subjek yang dia nggak suka sebetulnya ya. Pada akhirnya nanti waktu bekerja dia toh balik lagi gitu ya ke bidang yang dia suka. Jadi saya suka ketemu dengan anak-anak yang wah dia jago banget tentang sesuatu gitu ya. Misalnya bikin kue gitu ya, dia jago. Begitu ditanya, emang dulu kuliahnya apa bisa sejago ini? Jawabnya apa tau gak? Saya sarjana elektro. Jauh banget bikin kue sama elektro gitu ya. Yang satu pegang solder, yang satu pegang mixer gitu. Dan pada akhirnya saya melihat begini, wow, seandainya kamu belajar kue saat itu ya, 4 tahun kamu belajar kue daripada belajar elektro, tentu hasilnya jauh lebih dari yang pada hari ini gitu ya. Paham ya Bapak Ibu ya. Nah banyak, bahkan mungkin kita juga mengalami, kita adalah hasil dari ekspektasi orang tua gitu ya. Maunya apa, disuruhnya apa gitu. Dan ini seringkali kita paksakan untuk anak-anak kita. Next. Nah sebetulnya sederhana Bapak Ibu, apa sih yang kita sebagai anak butuhkan? Atau kita sebagai orang tua, apa sih yang anak-anak kita butuhkan sebetulnya? Baca sama-sama, rasa apa? Rasa aman, ini paling simpel banget gitu ya, rasa aman. Dilindungi, ada ruang untuk salah gitu ya. Jadi ini yang sebetulnya dibutuhkan oleh seorang anak. Jadi sesimpel Bapak Ibu tanya gitu sama mereka waktu misalnya nggak ada di rumah gitu ya. Kamu ada ongkos nggak gitu. Kamu pulang jangan malam-malam ya. Mama khawatir atau papa khawatir. Sesimpel hal itu mereka rasa ada, oh ada orang yang melindungi saya, ada orang yang mengkhawatirkan saya. Ya, apalagi banyak misalnya bapak-bapak yang antar jemput anaknya, wah itu the best. Saya pun lakukan itu sampai mereka kuliah, baru saya terbebas gitu ya. Kadang-kadang nggak enak juga Bapak Ibu lakukan, harus bangun pagi gitu ya. Tapi itu yang harus kita lakukan. Nah, mereka merasa terlindungi, merasa aman gitu. Berikutnya, rasa apa Bapak Ibu? Rasa dihargai. Siapa sih nggak mau dihargai ya? Anak itu suka cerita, tapi kita seperti sambil lalu aja gitu. Wah gini anak-anak kecil ya, yang punya anak kecil tuh suka cerita ya, hati-hati ya Bapak Ibu ya. Anak-anak yang masih suka cerita, anak-anak kecil. Cerita-cerita mereka itu akan berhenti pelan-pelan tanpa kita sadar. Ketika mereka cerita, pendapat mereka rasanya biasa aja buat kita gitu ya. Kita kayak sambil main handphone gitu ya. Oh gitu, di sekolah tadi, iya bagus, udah. Oh iya, terus kita gini lagi. Nah Bapak Ibu, anak itu akan melihat ya, bahwa oh cerita saya nggak penting lah. Jadi besok-besok dia akan berkurang sampai akhirnya itu semua berhenti total. Makanya ada anak-anak yang di sekolah sangat komunikatif, begitu di rumah dia enggak. Karena dua hal ini Bapak Ibu, rasa aman dan rasa dihargai, itu yang hilang dari hidup mereka. Ya, selanjutnya.
Nah, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dari rasa aman dan dihargai akan tercipta komunikasi. Jadi kalau Bapak Ibu termasuk orang tua yang anak saya susah banget Pak. Cek aja Bapak Ibu, dari dua rasa ini, aman dan dihargai itu nggak ada. Jadi makanya gimana mau ngomong, mau coba ngomong gimana. Semuanya akan menjadi formalitas. Karena nggak ada rasa di dalamnya gitu ya. Bapak, misalnya ibu-ibu nih yang suka kumpul sama ibu-ibu di sekolah ya. Kalau biasa sekolah nungguin anak pasti ada kumpulan ibu-ibu. Ibu-ibu mungkin bisa bercerita dengan 1-2 orang ibu-ibu ya. Iya nih saya ada masalah dan sebagainya. Orang itu bisa cerita ketika dia merasa tadi itu. Merasa apa? Merasa aman dan dihargai. Kalau cerita sama dia, ini nggak bocor loh. Dia ini kawan sejati. Aman, ada rasa aman gitu ya. Nah, bagaimana waktu anak-anak kita tidak merasa aman gitu. Wah, kita cerita nggak dihargai gitu ya. Lalu akhirnya tidak tercipta komunikasi. Berikutnya. Nah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dari komunikasi akan tercipta relasi. Baru setelah bisa ngomong, baru itu terjadi relasi. Ya, jadi ngobrol dulu, lama-lama baru tercipta relasi. Nah itulah yang menyebabkan kita seringkali gagal gitu ya dalam mengerti atau memahami anak-anak kita gitu. Nah oleh sebab itu, slide berikutnya. Oleh sebab itu saya akan, nah ini intinya ya Bapak Ibu ya, ada 4 fase dalam kehidupan manusia di mana akan dibagi umur psikologi gitu ya. Nah ini bagaimana parenting setiap fase, ini sangat penting sekali. Cuma saya minta volunteer, mungkin Wilvan boleh bawa bangku ya. Saya mau menjelaskan ini dengan harus ada peragaan. Nah fase yang pertama Bapak Ibu, itu namanya fase dasar. Itu 0 sampai 6 tahun. Ini fase di mana benar-benar fondasinya gitu ya. Ini fase yang sangat menentukan nanti dia dewasa. Ya, silakan dibuka. Karena di sini membangun fondasi atau value, ya. Terus selanjutnya membangun kemampuan kognitif. Kognitif itu nanti dia punya nalar, dia punya logika dan sebagainya. Itu dia dewasa, itu ditentukan dari umur ini. Ada lagi? Lalu membangun aturan, ada aturan-aturan buat anak kecil gitu ya. Nah tapi jangan bayangkan, terutama yang batita bawah 3 tahun, jangan bayangkan peraturan yang sangat rumit Bapak Ibu, karena mereka belum mengerti ya. Nah untuk memperjelas fase yang pertama, saya kasih gambaran, ini anak kita gitu ya. Di mana posisi kita seharusnya di fase yang pertama? Posisi kita seharusnya di depan dia, di depan dia. Ya, di mana Bapak Ibu? Di depan dia. Kenapa? Anak dalam fase ini, apapun yang ada dalam jangkauan dia, itu dia mau tahu dan dia akan ikuti. Ya, ya kan? Anak kecil kan dibilang dia mesin fotokopi yang paling bagus. Ya, jadi bayangkan siapa yang ada di depan dia hari ini, waktu di fase pertama, itu yang akan membentuk anak kita. Makanya gak heran banyak yang, Pak, saya udah ajarin anak saya Pak gitu. Tapi nanti omanya datang nih gitu, opanya datang nih. Kita udah kasih tahu nggak boleh makan permen jam 9 malam. Opanya mampir malam-malam kasih dia permen coklat gitu ya. Nah jadi kita merasa, jadi apapun yang di depan mereka, mereka belum bisa menerjemahkan ini baik atau buruk ya. Jadi itu semua akan masuk bagi mereka. Sampai sini yang mengerti katakan amin. Ya, jadi yang punya anak balita sangat hati-hati, posisikan diri kita sebagai orang tua itu di depan dia. Balik lagi, ayah-ayah tanam value gitu ya. Nah saya banyak ketemu keluarga muda dengan anak yang balita, selalu bilangnya sama, Pak kita sama-sama kerja Pak, dari pagi sampai sore kita sama-sama kerja. Oke, ini memang agak sulit, tapi setidaknya Bapak Ibu bisa, atau Bapak-Bapak ya, memberikan waktu di waktu-waktu yang sedikit tapi krusial. Kayak saya contoh, dulu saya waktu nganterin anak-anak sekolah, itu buat saya waktu krusial. Ya, saya memang bekerja di rumah, kadang-kadang mereka suka masuk
ke area saya bekerja dan segala macam. Di situ pun saya bangun nilai. Tapi Bapak Ibu yang bekerja di luar rumah tentu akan sulit ya. Nah, adakan waktu seperti itu. Misalkan makan atau sebelum tidur. Saya tuh dulu jadi guru sekolah minggu bagi anak-anak saya. Saya nggak ngerti, nggak pernah jadi guru sekolah minggu, tapi waktu saya punya anak balita, saya tuh jadi Musa, Bapak Ibu. Saya tuh jadi Daud gitu ya, kayak konyol sekali di depan mereka. Sampai mereka udah tahu kalau udah mau tidur tuh mana nih si Musa dicari gitu ya, mana nih si Daud dicari gitu. Dan saya harus tanam value itu. Ketika mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu sering bilang, percuma masih nggak ngerti gitu ya, masih nggak ngerti. Jangan mengabaikan itu Bapak Ibu, ternyata mereka paham. Ya, jadi sekali lagi, apapun yang ada di depan, itu akan menanamkan value buat dia. Jadi bayangkan ketika di depan ini diganti sama hal-hal lain. Ya, yang masih punya balita, saya sangat menghimbau atau bahkan kalau boleh melarang ya untuk anak-anak balita Bapak Ibu terpapar dengan media sosial atau internet. Itu sangat mengerikan Bapak Ibu. Hasilnya sangat mengerikan. Yang ada di depan dia pada akhirnya adalah segala macam. Apalagi kita nggak filter ya. Udahlah sama suster segala macam. Saya cukup kaget pernah lihat stroller bayi, ya, stroller bayi lagi jalan-jalan di mall. Stroller bagus lah warna-warni. Nah stroller itu diciptakan dari pabrik. Saya mikir ini diciptakan dari pabrik karena warnanya matching sama strollernya. Diciptakan dengan tongkat buat pegang gadget. Bayangin Bapak Ibu. Saya nggak ngerti negara mana ini. Tebakan saya made in China. Nggak bercanda-bercanda. Maksudnya mereka tidak riset gitu bagaimana psikologinya. Anak di stroller dia ada buat gadget khusus. Pegangan buat gadget. Nah pada akhirnya itu yang akan merusak anak-anak kita nantinya gitu ya. Nah jadi lagi ya sekali lagi ya di depan dia gitu. Oke sampai di sini yang paham katakan amin. Ya kita ke fase berikutnya ya. Nah fase kedua ini 6 sampai 12 tahun ya SD begitulah ya sampai SD kelas 6. Nah apa yang kita ajarkan itu mereka sudah ini ya eksplorasi. Dia fase eksplorasi kemandirian dasar. Boleh kan anak SD gitu bantuin mamanya. Makanya ada kisah yang terkenal. Tiba-tiba mobil papanya pulang satu mobil baret semua dari ujung sampai ujung. Ya, kenapa? Karena anaknya sikat mobilnya pakai sikat kawat gitu ya. Maksudnya baik. Dia pernah lihat papanya cuci mobil. Cuman mungkin dia salah caranya ya. Tapi maksud dia baik. Itu kemandirian dasar dia gitu ya. Bisa dibuka? Ruang untuk belajar dan salah gitu ya. Jadi perhatikan Bapak Ibu, kalau dalam fase ini, kalau mau marah, stop dulu, pikir satu hal ini. Begini, tips sederhananya. Kesalahan ini baru the first time atau udah berulang. Nah itu paling gampang. Ya, dulu kita juga suka salah, tahu-tahu udah main ngomel. Nah lama-lama saya pikir, loh kan dia belum pernah nih begini. Kayak tadi ya, nyuci mobil pakai sikat kawat, kan belum pernah. Maksudnya kan baik gitu ya. Nah jangan dimarah dulu gitu loh. Nggak sebanding lah dengan baretnya mobil dengan luka batinnya. Intinya gitu kira-kira. Ya, jadi berikan mereka ruang untuk belajar dan melakukan kesalahan. Nah banyak anak-anak di fase ini luka batin ya. Jangan kata mereka itu nggak ini ya, nggak luka ya, bisa luka. Terus lanjut. Nah, bimbingan dan pendampingan. Masih ada lagi? Oke, mundur lagi. Bimbingan dan pendampingan. Jadi, fase yang kedua ini kalau tadi di depan ya, kalau sekarang itu kita di samping Bapak Ibu. Di mana? Samping, enggak jauh-jauh. Bapak Ibu masih punya kontrol kok, masih punya kontrol. Tapi depannya dia sudah, maksudnya udah enggak kayak gini loh. Kamu mesti gini ya, mesti gini. Udah nggak gitu dia. Oh udah pernah kan diajarin kalau orang tua datang manggil, udah pernah kan. Nah kita cuman mengingatkan aja gitu ya. Belum manggil ya, belum nawarin makan. Kita dekat Bapak Ibu. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau tadi di depan,
Bapak Ibu bayangkan jangan terlalu rumit ya anak yang fase pertama tadi. Semudah suami dan istri ngomong, tone-nya itu udah membentuk. Ada banyak anak takut deg-degan waktu dewasa ya. Kalau dengar ada orang ngomongnya tinggi. Ya, itu semua karena ya semudah itu kita di depan dia ngomong sama istri, sama suami itu dengan kelembutan atau tunjukkan keharmonisan, itu semua sudah dia pelajari di fase itu. Baru tadi samping ya, kita menyamping sama dia gitu. Nah itu di fase kedua, jadi jangan buru-buru kita melepas dia, karena justru di situ dia akan belajar apa yang kita tanam, itu akan mulai dia lakukan. Sampai di sini mengerti, katakan amin. Ya Bapak Ibu, jadi ada bimbingan, ada pendampingan. Makanya kalau untuk anak-anak SD begini, ada film di Netflix dan sebagainya, itu ada peringatannya apa? B.O. Artinya apa? Bimbingan orang tua. BO ya. Ya gitu, ini bukan film dewasa, beda lagi tandanya. Kalau di fase ini tandanya B.O. Mungkin ada film-film fantasi dan sebagainya. Ya kan, karena mesti dijelasin, mesti ada di samping dia gitu ya. Nah maka itu bahayanya juga di fase ini, lagi-lagi internet ya. Kalau sampai itu dikucurkan tanpa ada hambatan, wah siap-siap. Yang namanya self harm, sekarang menyakiti diri sendiri, anak-anak SD sudah mulai. Yang namanya pornografi, anak-anak SD sekarang sudah mulai. Kenapa? Karena kita nggak ada di sini dia, nggak ada di sini dia, gitu ya. Nah itu dia. Itu fase yang kedua Bapak Ibu, jadi ada bimbingan dan pendampingan. Selanjutnya, nah ini fase ketiga, itu umur 12 sampai 18 tahun. Nah ini fase yang paling banyak bikin masalah bagi kita sebagai orang tua Bapak Ibu ya. Banyak sekali orang tua yang datang berkata, Pak anak saya nggak bisa diatur lagi. Intinya kayak gitu, diajak ngomong juga nggak bisa, nggak mau dengar lagi. Nah itu di fase-fase seperti ini. Karena apa Bapak Ibu? Karena fase ini dia itu sudah membangun identitas. Bahkan banyak anak di fase ini sampai karena fase sebelumnya gagal, mereka di fase ini cari-cari, saya ini siapa ya? Akhirnya sampai ngelihat ada idolanya gitu ya. Melihat ada apa? Ya syukur-syukur kalau yang dilihat kakak rohaninya gitu, pendeta atau gimana, syukur-syukur. Tapi kalau orang yang di luar sana itu akan menjadi identitas dia. Lalu berikutnya, nah dia membangun wilayah pribadi. Nah ini yang gak disadari sama kita sebagai orang tua. Sebetulnya di fase ini dia sudah dikatakan cukup dewasa. Makanya waktu Pastor Paulus khotbah di sini, dia cerita kan, anak saya kalau pulang ke rumah masuk kamar langsung dikunci. Kita orang tua harus ketok gitu ya. Sampai dia pikir, ini rumah gua, kok gua harus ketok gitu ya. Tapi beliau mengerti gitu, ada area, ada wilayah dia pribadi. Yang artinya kita sebetulnya sudah bukan milik kita gitu ya. Nah untuk memperjelas gambarannya, posisinya ketika fase ketiga ini sebenarnya kita ada di mana Bapak Ibu? Kita sebenarnya ada di belakang dia. Di mana? Belakang. Jadi kita mendukung dia, kita tetap kelihatan dia, cuma mungkin anak Bapak Ibu udah nggak terlalu kepengen ada hadirat kita di sekitar dia gitu ya. Karena memang sudah fasenya, saya sudah mandiri lama gitu ya. Nah, jadi kita hanya dari belakang karena sudah jadi. Nah, lagi-lagi waktu dua fase sebelumnya gagal, kita tetap di sini gitu, di fase yang ketiga. Nah bayangkan ini yang memicu pertengkarannya ada di sini. Lah udah dewasa, udah remaja gitu ya. Kita orang tua bukan di sini tapi kita di sini gitu. Gimana, udah punya pacar belum? Gitu. Itu pertanyaan yang gak nyaman Bapak Ibu ya. Udah naksir siapa gitu loh. Kita di sini terus gitu. Atau bahkan ya, ada yang ketemu orang tua ini udah dewasa nih, masih ada di sini, masih ada di sini. Udah nanti makan ya, mama kirim ya. Nanti ini ya, gini. Bayangin Bapak Ibu, ada satu kejadian seorang wanita menjalin hubungan dengan seorang
kekasihnya pria gitu ya. Pria ya, wanita dan pria. Nah akhirnya satu kali hubungan mereka putus gitu. Loh kenapa kok bisa putus gitu? Selidik punya selidik. Ternyata orang tua dari pasangannya itu posisinya di sini. Bayangin orang udah pacaran gitu ya, mau ya udah ngomongin hal-hal yang serius gitu ya. Papa mamanya di depan dia gitu. Dan satu peristiwa yang membuat hubungan itu bubar adalah satu kali pergi sama mamanya ambil sendok, ambil nasi, disuapin ke anak laki-lakinya yang udah belasan tadi. Gitu ya. Udah si cewek lihatnya selesai gitu, selesai. Lu gimana mau ngurus gue gitu. Ya si cewek itu selesai, kita putus sekarang tanpa ada jalinan menyambung gitu ya. Jadi bayangkan, itu dalam istilah psikologi disebut dengan glumam. Glumam itu mama lem, bukan lemon, lem, nempel kagak mau pergi. Dia di sini atau enggak di sini terus, kepo banget gitu. Ya, udah gimana? Udah gitu. Makanya anak-anak itu pada fase ini akhirnya, apaan sih mama? Apaan sih pak? Udah nggak ngerti aja gitu, selesai. Dan di situ komunikasi nggak ada, relasi nggak ada. Akhirnya mereka ya udah, begitu sama temennya nyambung, sama kita nggak pernah nyambung. Karena posisi kita selalu ada di sini, atau bahkan di depan dia. Sampai di sini Bapak Ibu belajar sesuatu, amin. Nah sekarang yang terakhir, fase yang terakhir. Nah ini fase 18 tahun ke atas. Ini kemandirian penuh. Ini juga bikin ribut gitu ya. Walau sampai tua, makanya ada istilah generasi sandwich. Karena si anak ini kerasa ke sandwich ya. Saya harus penuhi kebutuhan saya harus iniin papa mama gitu ya. Bukan itu salah ya. Saya tidak membahas tentang hormat dan berbakti, bukan. Tapi saya membahas fase ya. Jadi kemandirian penuh, kendali itu penuh Bapak Ibu untuk anak-anak kita. Lalu berikutnya ada. Nah ini dia, jadi gambarannya Bapak Ibu. Kalau tadi di depan, di samping, di belakang ya, masih dekat ya. Sekalipun di belakang, kalau anak kita nyari kita gimana? Nah, nengok dia. Dia masih tahu lah, ada papa mama di belakang, dia masih tahu. Tapi dia tinggal nengok, nggak usah campurin yang ini area saya gitu ya. Nah kalau yang terakhir ini caranya begini, kita step away. Sebenarnya udah siap kok gitu loh. Kalau fasenya betul udah siap kok. Tapi banyak dari kita nggak siap ya Bapak Ibu ya. Kayak gini ya, itu tadi akhirnya. Saya menemukan bahkan di keluarga-keluarga yang sudah menikah ya. Papa mamanya gini, bayarin kita punya insuran ya, iya serius, satu orang maunya yang paket 5 juta, jadi 10 juta anak ini bekerja itu belum untuk dia, itu baru bayar premi Bapak Ibu, bayangin belum kehidupannya dia sendiri, tapi ngomongnya apa, lu mesti ya, lu anak berbakti. Bayangin kita pakai hal-hal semacam itu Bapak Ibu ya. Nanti lu diberkati Tuhan. Bahkan ada satu orang yang bilang begini sama anaknya, kamu gak merit gak apa-apa. Kamu gak merit gak apa-apa gitu. Kenapa? Nanti kalau mama nih udah tua ya, ada yang urus gitu. Bayangkan Bapak Ibu. Itu yang terus didoktrin dari waktu anaknya kecil. Jadi kayaknya anaknya ini mau dipegangin terus. Dan benar, anak itu tidak menikah, gitu. Sampai secara umur mungkin sudah lewat. Bayangkan Bapak Ibu, posisi kita yang selalu terbalik-balik. Nah, saya bagi sedikit pengalaman saya ya. Saya pernah terbalik dan salahnya waktu fase 1, itu berat sekali. Seharusnya saya begini ya, ini kejadian di anak saya yang kedua, gitu ya. Seharusnya saya di depan dia. Tapi itu hari saya justru berdiri jauh. Ya, saya pikir sudah ada ciciknya, sudah bisa main sendiri gitu ya. Jadi kita berdiri jauh-jauh gitu. Saya tahunya baru belakangan. Setelah ikut seminar parenting, saya panggil, saya tanya, pernah gak punya luka batin atau sesuatu yang kesel kamu gak pernah bisa ngomong sampai hari ini?
I'm all ears, saya mau dengerin gitu. Akhirnya dia ngomong, iya Mami Dedi gak pernah ada di rumah waktu saya kecil. Bayangin dia ngomong kayak gitu. Ya, saya pernah terbalik di anaknya kedua. Saya pernah khotbah juga tentang hal lain ya. Anak yang pertama itu sepertinya begitu intim deket. Nah anak kedua begitu susah. Dipegang sedikit langsung melengos. Dipegang kepalanya langsung melengos. Enggak pernah bisa deket gitu ya. Bahkan di sini ada istri saya, sampai semalam kita masih bahas di ranjang. Saya sudah sampai fase 4 Bapak Ibu. Mereka sudah berdiri sendiri, sudah kuliah di tempat lain. Kita tinggal berdua lagi dong di ranjang. Tadinya di kamar ada 4 orang gitu, sekarang tinggal berdua lagi. Istri saya tiba-tiba kangen ya sama anak-anak gitu. Iya saya juga, saya bilang. Nah dulu tuh pernah waktu zaman BlackBerry ya, ada istri saya tuh pernah videoin ya anak saya. Nah ternyata ada video anak yang kedua. Di video itu begini, Mi ayo dong main sama aku, ayo dong main sama aku. Dan istri saya gak main sama dia gitu. Dia tetap videoin aja. Dan video itu sampai hari ini gak dibuang. Dia nangis setiap kali lihat video itu ya. Nah akhirnya nanti saya cerita di akhir ya, endingnya bagaimana. Tapi intinya 4 fase ini jangan sampai terbalik-balik Bapak Ibu. Bayangkan ya, kalau kita terbalik harusnya udah berdiri jauh-jauh. Ini udah berkeluarga loh, kita masih di sini. Belanja apa? Gitu kan. Apalagi yang tinggal sama orang tua, belanja apa? Kok mama gak dibeliin gitu. Ya. Kok mama gak dibeliin? Terus kamu kemarin ke ini ya, ke Korea. Mama juga pengen loh lihat Korea, gitu. Ya kan, ngumpulin duitnya udah capek nih berempat biar bisa sekali waktu ke Korea. Ya nggak enak dong, kita datang dengan begitu, saya pengen nih ke Korea. Ya udah pernah lihat mah Korea, Jepang deh, Jepang gitu. Dan akhirnya saya ketemu Bapak Ibu, keluarga-keluarga yang akhirnya ke sandwich. Belum lagi kan 2 set, ada orang tua sendiri, ada mertua, bayangin. Ya, begitu yang satu diajak ke Jepang, nanti mami pas Korea aja. Ini Jepang kita ajak si itu dulu, CM, apa ngomongnya? Besan ya gitu. Bayangin Bapak Ibu, ada yang sampai aduh harus milih. Yang diajak ini yang marah ini, yang ini diajak yang ini marah gitu. Ya, harusnya udahlah mau gimana pun. Dan itu terjadi sampai hari ini. Kesalahan-kesalahan seperti itu. Enggak sedikit loh yang di depan sini. Udah menikah loh. Diurusin semuanya. Sampai secucu-cucunya. Ya itu tuh, kurus nih gak kasih makan nih. Bini lu gak kasih makan, kurus. Kurus. Ngapain sih? Udah di sini aja, itu urusan dia. Nah tapi karena kita salah Bapak Ibu, fase-fase tadi kita tidak lewati dengan benar, maka itu semua terjadi. Ya, nah oke, selanjutnya. Nah ada pertanyaan seperti ini. Udahlah, nggak apa-apa. Kita dulu juga keras, kita ditabokin sama bapak kita, nggak apa-apa lah. Anak sakit hati nggak apa-apa. Ini banyak orang ngomong seperti ini ya. Toh kita dulu juga gitu. Dan anak yang digituin lebih kuat loh, lebih kuat. Setuju nggak Bapak Ibu? Anak yang ngalamin masa lalunya keras, dia lebih kuat. Bapak Ibu saya setuju. Sedikit banyak ada lah plus minusnya. Namanya dia dilukai dan segala macam, dia itu lebih kuat. Nah, tapi pertanyaan ini jangan salah Bapak Ibu. Ya, kondisi sulit kan membuat anak menjadi kuat. Nah, kita lihat dulu yang sebelah kiri. Coba dibuka. Nah, ini yang mulai dengan dasar yang benar. Jadi waktu ketemu masalah, anak-anak yang fase-fase tadi benar, dia juga memulai dengan dasar yang benar. Artinya meresponnya dia tuh benar gitu. Bertikai nggak harus suara kencang, berselisih paham nggak perlu bubar, ya kan? Sementara kita kasih contoh bubar, berselisih ini anak masih kecil, berselisih maki-makian, pukul-pukulan, bubar. Nah, waktu dia ketemu masalah, dia akan gitu, ya. Memang lebih kuat, iya saya bisa mandiri gitu ya. Tapi begitu ribut sama orang, dikit-dikit udah deh pecah kongsi gitu. Karena itu yang jadi dasar dia. Tapi dia kuat, masih bisa jalan. Tanpa partnernya dia masih bisa lagi. Nah itu bedanya. Yang ini dia mulai dari dasarnya sudah benar. Terus lalu berikutnya. Percaya diri. Masih ada gak? Nah percaya diri orang-orang yang begini. Makanya anak-anak yang fatherless itu gampang sekali jatuh cinta. Perhatikan.
kalau Bapak Ibu punya anak perempuan pacarnya gonta-ganti, hampir pasti itu fatherless. Ya, anak saya nggak merasa urgent untuk yang ngejar banyak loh. Ya, lihat aja bapaknya kayak gini. Yang ngejar banyak loh. Tapi dia nggak merasa urgent gitu. Temennya udah pacaran kiri kanan, dia nggak merasa urgent. Kenapa? Dia sudah nyaman aja gitu loh. Nggak harus. Dia pernah nanya, "Ay, boleh pacaran nggak?" Kayak gitu. Dalam umur yang segitu, maksudnya saya pikir, oh sudah, nggak, ya itu nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Nanya, ini gimana? Kasih lihat saya fotonya. Ini gimana gitu. Oh ya, menurut Ai, ini kalau lihat muka kayak gini ya, ini kayak muka bajingan sih gitu. tapi saya bilang tapi enggak. Tapi you yang relation sama dia, kamu pelajari, maksudnya keputusan kamu gitu. Ini enggak gitu. Lalu dia timbang satu kali datang lagi gitu ya. Bener loh ternyata dia itu bajingan gitu ya. Maksud saya gini, daripada gue yang ngelarang-ngelarang lo, lebih baik lo tahu sendiri itu lebih begini. Bener gak Bapak Ibu? Itu lebih muncul dari sendiri. Kalau misalnya dari saya nih, kan penasaran terus ya gitu ya. Belum tentu, masa iya sih gitu. Nah itu akhirnya banyak keributan di sana. Nah anak-anak yang seperti ini percaya diri, sehat emosi karena selalu di address ya. Ulangan dapat jelek, nggak apa-apa. Kamu tuh anak pinter gitu. Mungkin kemarin belajarnya kurang bener, ya begitu ya. Jangan kayak yang itu, ulangan dapat jelek, ini anak siapa sih gitu. Ini anak gue nggak kayak gini gitu. Mak lu pinter no, mak lu juara kelas gitu. Lu ini anak siapa gitu. Ya, bayangkan Bapak Ibu, dia tidak sehat secara emosi. Saya lupa bilang tadi, jadi anak-anak di fase awal ya, itu punya emosi yang harus dihargai Bapak Ibu. Misalnya hewan peliharaan mati ya, anjing mati, nangis tuh anak kecil tuh nangis gitu ya. Kita sebagai orang tua nyantai aja, "Dek lu ngapain nangis sih dek?" gitu. "Lu kan cowok dek, ngapain nangis sih?" Udah kita ke ini lagi, kita ke pet shop lagi ya. Anjing Chihuahua warna coklat, ya udah kita beli anjing Chihuahua warna coklat. Yang penting lu jangan minta herder, beda bentuknya. Udah kan, anjing Chihuahua datang, dia harus bonding lagi. Tapi dia lupakan perasaannya yang lama sebetulnya. Itu cuma di ignore aja dan itu ngikut Bapak Ibu. Perasaan kehilangan itu ngikut ya. Sampai dia gede, nanti ada pemicu kehilangan. Misalnya dia kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan barang atau apa. Dia kok rasanya beda ya, nusuk banget gitu. Itu perasaan sederhana. Ikan mas koki mati, ya belilah ikan mas, bentuknya sama semua ikan mas. Beda ya, ini dulu misalnya dikasih opanya atau gimana, beda gitu. Nah kita sering sepelekan hal-hal semacam itu. Lalu yang di sebelah, dia mulai dari survival instinct. Ya, anak-anak yang di tempat daerah konflik perang, misalnya Afghanistan atau apa gitu, ini survival instinct semua. Saya harus ngapain? Harus lari, harus ngelawan, harus apa gitu. Nggak ada satu dasar yang dia bisa keluarkan. Tapi survival instinct itu yang kita sebut sebagai lebih kuat Pak ini lebih kuat Pak gitu. Kelihatannya seperti itu Bapak Ibu. Tapi sebetulnya dia lagi survival instingnya yang aktif. Saya dari kecil udah nggak ada papa mama misalnya. Oh sekarang ada orang jahatin gue, ya udah gue timpa aja gitu. Jadi survival instinct dia. Lu baik, gue bisa baik gitu. Lu jahat, gue lebih jahat gitu. Berapa banyak orang yang gitu, gue bisa lebih jahat dari lu. Survival instingnya keluar. Habis itu luka, karena dia luka dan trauma. Terus terakhir labil emosinya, ya. Nah Bapak Ibu bilang, oh saya kenal kok orang, oh ya pengusaha, misalnya, oh dia sukses, gini. Bapak Ibu, kalau dia lahir dari yang sebelah kanan, tunggu waktu aja. Tunggu waktu, ya. Itu akan runtuh secara tiba-tiba. Berapa banyak kita lihat kejadian ya, misalnya selebriti kah, pemain film kah, politikus kah, tokoh agama sekalipun. Dia bangun sudah sampai sisi sini, ya, motivator mau apapun. Tiba-tiba runtuhnya begitu aja loh. Bener gak? Itu terjadi di depan kita. Dia survive loh. Usaha dia ulet, gini. Tapi kalau dia tidak membereskan hal-hal ini, maka tunggu waktu. Seolah-olah dia di atas, ada waktunya dia tiba-tiba jatuh.
Berapa banyak artis tiba-tiba di tengah-tengah ketenarannya dia lompat, bunuh diri. Orang bertanya-tanya, loh kenapa? Gitu. Yang saya paling kaget terakhir itu Robin Williams. Bapak Ibu tahu ya, itu kita yang tua-tua tahu lah, yang muda nggak tahu. Ya, udah nggak ada orangnya. Dia waktu bunuh diri itu kita kaget gitu. Filmnya bagus-bagus, sangat memotivasi orang. Saya bukan bilang oh terus dia nggak benar, bukan. Terlepas dari apapun itu, kita bisa dikagetkan dengan itu. Kita nggak pernah tahu latar belakang dia apa. Apakah dia hanya dari survival instinct atau enggak. Jadi jangan bilang nggak apa-apa lah Pak, anak saya udah kadung, biarin aja. Enggak Bapak Ibu. Semuanya bisa dipulihkan Tuhan, katakan amin. Ya, sekarang saya tutup, saya cerita. Anak saya yang kedua, tadi ya, dipegang nggak bisa diapa-apain, nggak bisa. Istri saya merasa bersalah. Kita mulai kita salah nih, gitu, salah, gitu. Jadi kita minta maaf. Saya panggil dia, maaf ya. Saya lihat matanya gitu. Maafin Dedi. Saya punya sesi sendiri, istri saya punya sesi sendiri. Ibu-ibu sesinya lebih ruwet. Asli, nangis di pinggir jalan berdua sama anak saya. Nangis gitu, orang-orang lalu lalang liatin gitu ya. Istri saya udah bodo amat deh, saya mau dipulihkan gitu. Dia bilang sama saya, lu tahu gue nangis udah kayak gitu. Dia satu tetes air mata pun gak keluar. Ngeliatin saya gitu ya. Gitu ya. Tapi Bapak Ibu, sejak peristiwa itu sampai hari ini, seolah-olah saya boleh menebus fase yang salah tadi. Anak saya jadi manis luar biasa, ini yang kedua. Dipegang biasa. Sekarang saya kalau ke apartemennya, saya lompat aja ke ranjang dia udah. Dia biasa aja, kalau dulu kan apaan sih gitu. Sekarang enggak, dia biasa aja. Dan istri saya juga merasakan. Hubungan kami dipulihkan, relasi kami dipulihkan. Dulu dia jago gambar ya. Dia kalau gambar, gambarnya bagus. Dia desain grafis sekarang. Kita video atau foto nih, dia langsung gini. Awas ya diposting. Kita orang tua kan gitu. Wah, awas ya diposting. Dan karena pernah kejadian diposting, wah marah, hapus, nggak bisa, hapus. Gitu. Ya. Jadi mau gambar, aduh kita sampai mohon-mohon ayo deh buat kenang-kenangan. Ya nggak diposting deh, buat di galeri saya banyak gambaran dia gitu. Nah pada akhirnya setelah dipulihkan Bapak Ibu. Sekarang cuma bikin tugas di sekolah, dia foto, dia kirim ke grup kita family. Oh bagus ya gitu. Dia foto, terus lagi kerja kelompok sama temannya, dia foto. Ya walaupun saya fase ini sudah berdiri jauh, tapi kalau anak saya memanggil saya, bisa nggak? Bisa. Sampai hari ini kita terpisah, tapi setiap malam mereka nggak mau voice call, tapi video call. Ya, video call Bapak Ibu. Jadi boleh dong, dari jauh masih kangen papa mamanya boleh. Nah itu bonus. Jangan bikin bonus sendiri. Ya. Bikin bonus sendiri. Ya, udah punya cewek belum? Itu bonus yang kita buat-buat. Nah banyak dari kita orang tua, waktu kita sadar, oh fase saya salah. Lalu cara memperbaikinya juga salah, itu tadi. Lihat lagi umur berapa. Kalau anak-anak remaja, jangan kita di samping dia. Atau udah dewasa gitu ya, kan kita tadi di belakangnya. Ya gak apa-apa, tipis-tipis aja dulu ditanya. Makanya saya sering kasih tahu, ya kenal dulu lah hobinya aja lah hobinya. Kalau dia main basket, ya udah usahain datang aja lah. Bapak Ibu, ya walaupun teman-teman datang kasih sorak-sorak, tapi ada papa mama tiba-tiba muncul di lapangan basket, itu lain loh rasanya. Bener gak? Lain loh rasanya. Jangan terus kita berbunga-bunga gitu ya. Dia selesai, aduh anak mama pinter, dicubitin gitu ya, wah jago deh basketnya. Kita di depan dia lagi jadinya. Gitu ya. Jadi kayak anak kecil ya akhirnya dia aduh malu. Lain kali gua lomba lu gak usah datang deh. Lu gak usah datang deh, bikin malu gitu. Nah kita mau memperbaiki dengan cara-cara yang salah. Di depan dia, di samping dia, padahal udah gak waktunya. Ya udah dari belakang aja coba deh gini deh. Udah makan belum? Ada ongkos enggak gitu. Ya. Dan hubungan kami dipulihkan Bapak Ibu.
di dalam keluarga, ya. Nah, ada satu ayat terakhir banget ini, udah terakhir. Nah, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya mau tutup begini. Dalam banyak sesi konseling yang saya lakukan, ada anak-anak tuh yang terluka ya Bapak Ibu. Jadi saya ngomong khusus buat Bapak Ibu sebagai orang tua di tempat ini ya. Begini loh Bapak Ibu, anak-anak itu bisa dipulihkan, bisa terjalin relasi dan komunikasi kembali, tapi harus terjadi pemulihan di peristiwa-peristiwa tertentu, ya. Nah masalahnya kan nggak mungkin anak-anak itu datang terus bilang, "Pak, Ma, gue sebel sama lu, dulu tuh lu begini. Kan nggak mungkin kayak gitu Bapak Ibu. Tapi harapan anak itu begini loh, papa mamanya datang tanya, "Dek, kita punya salah apa waktu you kecil?" Itu yang mereka harapkan. Nah begitu mereka, oh kenapa nih, kesambet apa nih? Oke, dia cerita, iya sih Pak, pernah waktu itu Papa pukul pakai selang gitu. Nah terus Bapak Ibu pandang matanya, bilang, "Papa minta maaf, gagal melindungi kamu." Amin. Tapi kebanyakan kalau anak-anak yang akhirnya datang ke orang tua minta maaf, ya begini dipukul pakai selang, ya lu sih kayak monyet gitu ya. Lu sih kayak monyet, lu sih nakal gitu ya. Ya udah, itu yang aduh. Selalu jawaban yang kayak gitu. Nah, hari ini sebelum kita berakhir, saya tantang Bapak Ibu yang punya anak di sini. "Pak, udah gede, Pak." Nggak ada masalah. Ini kebawa sampai gede. Nggak ada masalah. Anak saya juga udah gede-gede waktu saya ngomong. Jadi bahkan saya dengar ya, ada satu kisah. Anaknya, "Pak, Ma, duduk, saya mau ngomong." Gitu ya. Anaknya udah gede gitu. "Dulu papa begini. Nah, untungnya papa mamanya ngerti. "Aduh, maafin papa mama. Gagal lindungi kamu." Ada anak-anak yang dilecehkan secara seksual, papanya diam aja. Padahal tahu. Ya karena itu masih anggota keluarga. Mau ribut nggak punya, dia lebih kaya. Hal-hal semacam itu nyangkut Bapak Ibu. Udah, nggak usah bawa-bawa anak monyet. Minta maaf, selesai. Maafkan dengan sungguh-sungguh. Nah, saya tantang Bapak Ibu pulang dari tempat ini. Karena anak itu nggak mungkin. Saya tetap anjurkan ya, untuk perfectnya adalah kamu tetap melepaskan. Karena ada orang tua yang sudah meninggal, ada orang tua yang sudah nggak bisa berkomunikasi lagi. Yang kayak begitu memang sulit. Dia harus melepaskan pengampunan. Udah, kalau mau jalan lurus tetap harus melepaskan pengampunan. Akan tetapi kan ada baiknya kalau Bapak Ibu masih hidup di sini, punya anak-anak remaja dan sebagainya. Saya tantang pulang dari sini, panggil, ngomong. Tujuannya kita mau minta maaf, itu aja. Selesai. Ya, nanti keluar tuh cerita macam-macam. Iya, waktu itu mama cium saya di sekolah. Ya. Minta maaf. Dan lalu kita betulinnya tetap di fase yang benar. Kalau memang dia masih anak SD, itu jauh lebih bagus ya. Udah aja, sekarang mama ada bersama kamu. Kamu mau apa, ngomong gitu ya. Mama gak akan ngomel dan sebagainya ya. Mereka itu orang-orang yang terpapar pornografi, ya dia lakukan itu. Ya, segala macam. Nah itu Bapak Ibu, saya selesai, tapi saya berharap di GMCC ini kita menjadi keluarga-keluarga yang dipulihkan, katakan amin. Ya, saya juga nggak sempurna. Yang ikut BPN di sini tahu, saya ceritain gimana separuh perjalanan keluarga saya itu hancur-hancuran. 22 tahun menikah tapi separuhnya hancur-hancuran, seperti neraka. Tapi separuh ke belakang, luar biasa. Nah saya kepengin keluarga-keluarga di GMCC mengalami hal yang sama. Katakan amin. Mari bangkit berdiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu keluarga kami ada dibentuk itu karena Tuhan, atas seizin Tuhan. Apapun masalah yang kami sedang lewati,
Tuhan sanggup pulihkan. Mari bekerja sama dengan kami ya Tuhan. Berikan ketulusan, berikan kerendahan hati bagi setiap umat-Mu tempat ini. Terima kasih Tuhan. Jesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim. Mungkin anak kita sudah dewasa, tapi ketahuilah musim-musim itu selalu ada Tuhan. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Tuhan, kau pulihkan Tuhan setiap orang tua di tempat ini. Kami pun mengalami hal yang sama, sehingga kami tidak bisa melakukan sesuatu yang baik kepada anak-anak kami Tuhan. Ini umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami butuh kasih-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari kita bawa keluarga kita. Doakan keluarga kita. Bersama-Mu kami akan sanggup lewati semua ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang menyertai kami selama ini tanpa kami sadari Tuhan. Biarkan Tuhan bertindak dari respon-respon yang benar terhadap keluarga kita. Tuhan akan memberikan pertolongan. Tidak ada yang terlambat di dalam Tuhan. Anugerah-Mu melimpah bagiku. Mari saya beri waktu Bapak Ibu berdoa. Sekiranya Roh Kudus ingatkan peristiwa-peristiwa di masa lalu, di mana fase-fase anak-anak kita yang tidak kita temani dengan benar. Mari berjanji pulang dari tempat ini dengan kerendahan hati. Kita bertanya untuk anak-anak kita. Kita minta ampun untuk anak-anak kita atas segala perbuatan kita di masa lalu. Terima kasih Tuhan. Berikan kerendahan hati, berikan pengampunan. Biarlah keluarga-keluarga di tempat ini ya Tuhan, sungguh-sungguh menjadi keluarga-keluarga ilahi yang berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Bahkan tidak berhenti sampai di sana, tapi menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain. Terima kasih ya Tuhan, dengarkan doa-doa tulus dari setiap umat-Mu ya Tuhan. Dan bagi anak-anak yang menderita karena orang tuanya di tempat ini, mari hari ini lepaskan pengampunan. Mungkin banyak yang terlambat karena tidak ada lagi orang tuamu. Tapi hari ini lepaskan pengampunan untuk mereka. Demi hidup kita menjadi lurus ke depan. Terima kasih Tuhan. Engkau balut luka setiap orang. Kami semua pernah menjadi anak ya Tuhan. Setiap luka batin kami, setiap trauma-trauma kami bawa di hadapan Tuhan. Dan kami mau mengampuni orang-orang yang menyakiti kami. Mungkin ini proses, tapi kami komitmen ya Tuhan. Untuk kami menuntaskan sampai selesai. Tidak ada lagi luka di dalam hidup kami. Sehingga waktu kami dipercayakan untuk membangun keluarga, kami pun akan membangunnya seturut dengan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku serahkan umat-Mu di tempat ini dalam tangan kasih pemeliharaan-Mu. Sampai kami ditemukan tidak bercacat celah, sampai waktu Yesus datang menjemput kami semua. Haleluya. Mari semua umat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.